Perkenalkan, nama saya Adelaida Anggun Marcella, biasa dipanggil Anggun, saya dari kelas 10K. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai lembaga sosial. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian lembaga sosial. Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu social institution, yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial, serta bentuk atau organ sosial. Quote Jaraningrat lebih mengutamakan sistem nilai dan norma sehingga menerjemahkan social institution sebagai peranata sosial. Sementara itu, Serose Marjan dan Sulaiman Sumardi menerjemahkan social institution sebagai lembaga kemasyarakatan. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan mengaruhi. Lalu yang kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai kebutuhan hidup. Yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antara warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Secara garis besar, timbulnya lembaga sosial dapat diklasifikasikan melalui dua cara, yakni yang pertama secara tidak terencana. Artinya, lembaga sosial lahir secara teratur atau berangsur-angsur dalam praktik kehidupan masyarakat. Yang kedua, secara terencana. Artinya, lembaga sosial muncul atau lahir melalui sebuah pertimbangan yang matang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki wewenang atau kekuasaan dalam organisasi tersebut. Berikut fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi manifest atau fungsi nyata, yakni fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Yang kedua, fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama oleh masyarakat. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak menjadi harapan banyak orang tetapi ada. Yang berikut, karakteristik lembaga sosial. Yang pertama, memiliki simbol sendiri, seperti pada contohnya sebagai berikut. Contohnya pada lembaga pendidikan. Semboyan Tuturi Handayani digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan ini berarti melengkapi penghargaan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi, seperti pada contoh yang berikut. Contohnya pada lembaga keluarga, yaitu tradisi pertunangan menurut adat setiap daerah. Di sini saya mengambil contoh pertunangan atau pernikahan menurut adat Jawa. Yang ketiga, usianya lebih lama. Yang keempat, memiliki alat kelengkapan seperti berikut. Contohnya pada lembaga pendidikan. Yang pertama, buku pendidikan yang lengkap. Yang kedua, fasilitas yang lengkap seperti papan tulis, penghapus, spidol, dan lain-lain seperti yang ada pada gambar. Yang kelima, memiliki ideologi seperti berikut. Contohnya, pada lembaga sosial, Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Yang keenam, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tipe-tipe lembaga sosial. Yang pertama, berdasarkan sudut perkembangannya. Yang pertama, creative institution, yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang pertama, basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
Yang kedua, subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap kurang penting oleh masyarakat, misalnya itu rekreasi. Yang ketiga, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Yang pertama, approved and substituted institution, yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, unsustained institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak oleh masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya karena alasan tertentu. Yang keempat, berdasarkan sudut penyebarannya. Yang pertama, general institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh masyarakat dunia. Yang kedua, restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Yang kelima, berdasarkan sudut fungsinya. Yang pertama, operative institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, regulative institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Oke, baik, jadi itu saja pemaparan materi mengenai lembaga sosial dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Dadah.